Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fasa dari kelas 4C. Di sini saya akan membacakan rangkuman panduan proyek akhir yang saya buat. Di sini ada satu, penjelasan umum dan ketentuan akademik. Proyek akhir atau PA merupakan mata kuliah wajib berbobot 6 SKS atau setara 14 jam pertemuan per minggu. Sebagai syarat kelulusan program diploma di Politeknik Jambi. Berdasarkan KKNI dan Pasal 9 Ayat 2 SNPT, terdapat perbedaan kedalaman materi perkuliahan antar jenjang. Diploma 3 atau D3 berada pada KKNI level 5, fokus pada penguasaan konsep teoritis dan keterampilan kerja bidang umum guna menyelesaikan masalah prosedural berlingkup luas. Diploma 4 atau D4 berada pada KKNI level 6, fokus pada penguasaan konsep bidang umum serta bagian khusus secara mendalam untuk mengaplikasikan, mengkaji, dan mendesain memanfaatkan ipteks. Di sini ada kriteria dan bentuk kegiatan PA. Mahasiswa dapat memilih ragam jenis PA seperti perancangan, pembuatan karya, laporan kegiatan, rancang bangun, studi lapangan, atau optimasi kerja. Karya yang dihasilkan harus didasarkan pada data real, lapangan atau laboratorium, atau data primer atau analisis data sekunder. Disusun mengikuti tata tulis ilmiah di bawah bimbingan dosen, serta wajib dipertahankan dalam ujian lisan atau sidang. 2. Tahapan pelaksanaan dan prosedur administrasi. Pelaksanaan PA dibagi menjadi 3 tahapan utama. Di sini ada A, tahap persiapan dan pengajuan judul. Waktu. Pengarahan diberikan oleh Ketua Program Studi atau KPS 4 minggu sebelum perkuliahan dimulai. Usulan judul bisa dari mahasiswa, dosen, LP2M, atau unit bisnis. Diajukan paling lambat 2 minggu sebelum kuliah berjalan. Syarat kelayakan pendaftaran. D3. Lulus semua mata kuliah sampai dengan semester 4. IPK lebih dari atau minimal 2. Nilai D maksimal 7 SKS. Tidak ada nilai E, minimal nilai kelakuan kumulatif 15. Serta lulus ProPK, sertifikasi kompetensi atau action program, dan TOEIC. D4 sama seperti syarat D3, namun evaluasi mata kuliah dihitung sampai semester 6 dan nilai kelakuan kumulatif minimal 20. B. Tahap pelaksanaan bimbingan. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan minimal 14 kali pertemuan selama minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-14. Proses administrasi bimbingan, pesan konsultasi, validasi dosen, hingga bimbingan video daring seluruhnya terintegrasi melalui sistem informasi akademik atau SIAKAD. C. Tahap evaluasi atau sidang dan pasca sidang. Pengajuan sidang dilakukan via SIAKAD dengan mengunggah berkas seperti bebas SPP, bukti bayar sidang, rekomendasi KPS, bebas kompensasi, transkrip nilai tervalidasi, sertifikat kompensasi, serta bukti cek klarisme maksimal 40% dari perpustakaan. Pasca sidang, mahasiswa wajib menyelesaikan revisi laporan atau perbaikan alat berdasarkan catatan penguji, paling lambat 2 minggu setelah sidang. Pengumpulan laporan akhir fisik atau 4 rangkap hardcopy dijilid, hardcover glossy warna prodi, serta penyerahan alat ke laboratorium dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum semester genap berikutnya dimulai. Bagi mahasiswa D4, terdapat luaran tambahan wajib berupa artikel ilmiah berstatus minimal submitted di jurnal ilmiah. 3. Aturan penulisan dan format laporan. Struktur laporan terbagi menjadi 3 bagian utama, awal, inti, dan akhir, yang harus memenuhi ketentuan teknis berikut. Aturan tata letak dan huruf. Kertas dan batas margin atau kertas APS 80 gram ukuran A4. Batas tepi atas bawah kanan sama dengan 3 cm, kiri sama dengan 4 cm. Tipografi. Font Times New Roman dengan ketentuan ukuran
Judul bab sama dengan 16 PT, kapital dan bold. Judul sub atau bab sama dengan 14 PT, bold. Isi teks sama dengan 12 PT. Spasi. Jarak antar baris teks adalah 1,15 spasi, kecuali untuk abstrak, judul tabel atau gambar, dan daftar pustaka yang menggunakan satu spasi atau paragraf baru, menjorok ke dalam sejauh 1 cm dan menggunakan format rata kanan kiri atau Justifi. Bahasa. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai KBBI. Penggunaan kata ganti orang pertama saya atau kami tidak diperbolehkan. Istilah asing istilah asing wajib dicetak miring atau italik. Ketentuan bagian inti laporan. Halaman ini laporan minimal berjumlah 10 halaman yang memuat komponen penting berikut. 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah, rencana luaran, rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori yang relevan dan telaah penelitian terdahulu. 3. Metodologi pelaksanaan diagram alir flowchart, metode pengerjaan atau analisis, serta spesifikasi alat dan bahan. 4. Hasil dan pembahasan. Penyajian data yang telah diolah atau bukan data mentah dalam bentuk tabel atau gambar, disertai analisis mendalam yang dikaitkan dengan literatur. 5. Penutup kesimpulan ringkasan yang menjawab rumusan masalah serta saran pengembangan. Ini penulisan elemen pendukung. Penomoran halaman. Bagian awal menggunakan angka Romawi kecil I3 dan seterusnya. Di kanan bawah bagian inti hingga akhir menggunakan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Di kanan atas khusus untuk halaman yang memuat judul bab baru, nomor halaman diletakkan di tengah bawah. Tabel dan gambar. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar. Keduanya diposisikan di tengah halaman atau sentret. Persamaan rumus. Ditulis rata kiri dengan nomor urut persamaan berupa 2 angka Arab di dalam kurung ditempatkan di batas tepi kanan. Misal 1.2 berarti bab 1 urutan kedua. Daftar pustaka menggunakan sistem sitasi numerik dengan kurung siku, misalnya 1 dalam kurung 2 dalam kurung, yang urutannya disesuaikan dengan kemunculan rujukan di dalam teks laporan. 4. Mekanisme penelitian sidang. Nilai akhir proyek akhir diperoleh dari gabungan 50% nilai bimbingan dan 50% dan nilai ujian atau sidang. Komponen penilaian meliputi penelitian dosen pembimbing, menilai penerapan ilmu, penguasaan metode, sinergi dan disiplin kegiatan kesesuaian format tulisan, serta etika atau pengendalian diri mahasiswa. Penilaian dosen penguji. Menilai aspek pemahaman materi atau penerapan ilmu, keberhasilan metode, ketercapaian target luaran, kualitas presentasi atau slide dan alat peraga, serta artikel ilmiah atau HKI khusus untuk program D4. Pembobotan skor menggunakan skala nilai 1 sampai 4 berdasarkan materi penilaian yang telah ditetapkan. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.